Kita tak tahu siapa. Kalau tak tahu, maka tak kenal. Kalau tak kenal, maka tak cinta. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan lingkungan dan budaya organisasi. Yang pertama, organisasi dan lingkungan. Organisasi berada di sebuah lingkungan yang mana lingkungan di sini dapat menjadi faktor pendukung maupun penghambat organisasi. Kenapa bisa menjadi faktor pendukung dan penghambat? Karena lingkungan yang strategi memiliki sumber daya dan minat yang baik akan menjadi pendorong dalam usaha itu sendiri. Karena hal ini dapat meningkatkan penjualan dan mudahnya mencari bahan pokok di suatu usaha. Namun, jika pilihan lingkungan yang tidak tepat, hal itu akan menjadi dampak penghambat bagi suatu usaha. 2. Lingkungan internal organisasi terdiri dari 1. Pemilik. Pemilik adalah mereka yang telah memodali ide atau berdasarkan ketentuan lainnya yang dinyatakan sebagai pemilik organisasi. Yang kedua, ilmu manajemen. Ilmu manajemen adalah orang yang ditunjuk sebagai pengelola organisasi untuk suatu periode tertentu. Yang ketiga, anggota atau pekerja. Anggota atau pekerja adalah sumber daya manusia dari organisasi yang bergelut dalam aktivitas operasional perusahaan, menjalankan tugas-tugas keseharian yang telah ditetapkan oleh tim manajemen. Yang keempat, lingkungan fisik organisasi. Lingkungan fisik organisasi adalah sumber daya yang mana selain manusia yang memiliki perusahaan dan menjadi faktor penduduk berjalan sebuah aktivitas organisasi atau perusahaan itu sendiri. Sedangkan lingkungan eksternal organisasi adalah 1. Pelanggan, seorang individu atau kelompok yang membeli produk satu jasa dari suatu perusahaan. 2. Pesaing, perusahaan yang menawarkan produk atau jasa sejenis di pasar yang sama. Yang ketiga, pemasok, pihak dari luar perusahaan yang menyuplai barang atau perusahaan lainnya. 4. Regulator. Regulator yaitu pihak-pihak kepentingan dalam menciptakan keadaan dan kegiatan bisnis yang free dan aman bagi semua pihak. Yang kelima, partner strategi, yaitu suatu perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan kita untuk mencapai tujuan. Yang keenam, pemerintah, yaitu bertugas untuk mewujudkan masyarakat ke arah yang lebih baik dalam pembangunan di segala bidang. Lingkungan eksternal dibagi menjadi 2, yaitu mikro. Mikro meliputi persaingan, pelanggan, dan pemasok. 2. Makro meliputi ekonomi, politik, teknologi, sosial budaya, dan dimensi internasional. Budaya organisasi merupakan nilai-nilai dan norma yang dianut serta dijalankan oleh sebuah organisasi terkait dengan lingkungan di mana organisasi tersebut menjalankan kegiatannya. Faktor penentu budaya organisasi. 1. Pengalaman organisasi. Faktor penentu utama terciptanya sebuah budaya organisasi tertentu, serta di sini berupa keberhasilan atau kegagalan yang dialami organisasi dalam menjalankan kegiatannya dari waktu ke waktu. 2. Prinsip norma dan keyakinan. Seperangkat aturan atau pedoman informal yang tidak diucapkan yang menguraikan perilaku dan dapat diterima dan diharapkan bisa dipatuhi oleh semua anggota organisasi. Budaya organisasi terlahir dari falsafah para pendiri organisasi, kemudian digunakan dalam kriteria seleksi karyawan agar seluruh karyawan yang masuk berada di dalam organisasi. Organisasi memiliki falsafah yang sama dengan pendiri organisasi.
Falsafah tersebut diadopsi dan disosialisasikan oleh manajemen Puncak sehingga menjadi budaya organisasi. Isu budaya organisasi terkini yaitu 1. Menciptakan budaya beretika, 2. Menciptakan budaya inovatif, 3. Menciptakan cepat tanggap terhadap tuntutan pelanggan, 4. Menciptakan budaya tempat kerja kebenekaan, 5. Membangun tempat kerja yang diwarnai spiritualitas. Lingkungan budaya organisasi yaitu 1. Lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal merajukkan pada faktor-faktor dan kekuatan yang berada di luar organisasi namun mempengaruhi kinerja organisasi. Yang kedua, lingkungan generik atau umum yaitu 1. Dimensi ekonomi. Dimensi ekonomi menjelaskan kondisi perekonomian secara keseluruhan di mana organisasi itu berproses. Yang kedua, teknologi. Teknologi menjelaskan metode-metode yang tersedia untuk mengubah sumber-sumber daya menjadi produk atau jasa. Yang ketiga, sosial budaya. Sosial budaya menjelaskan tentang kebiasaan, adat, nilai, dan masyarakat di mana organisasi itu berfungsi. 4. Demografi. Demografi menjelaskan kondisi berbagai jenis karakteristik kependudukan seperti usia, jenis kelamin, dan lain-lain. Yang kelima, politik hukum. Politik hukum menjelaskan peraturan-peraturan pemerintah mengenai bisnis dan pemerintah. 6. Internasional. Hal ini menjelaskan sejauh mana organisasi terlibat atau terpengaruh oleh bisnis negara lain. Sekian, terima kasih.